Ibu bapak, saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga kita tetap ada di dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tetap penuh dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan untuk bisa terus menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini kita alami. Saat ini kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu bersama dengan keluarga kita masing-masing, dan saat ini saya akan mengajak kita kembali belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari Minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat 55. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur atas kesempatan kembali kami boleh berjumpa bersama-sama dengan Tuhan lewat persekutuan yang boleh terjadi dengan keluarga kami pada hari ini. Saat ini kami datang untuk bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan kami juga kembali merindukan untuk disapa oleh firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan kami. Kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami dan mampukan kami untuk bisa memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat 43 sampai 55 yang menyatakan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dengan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah yang menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2019, di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 yang dilaksanakan di Osaka, Jepang,
terjadi sebuah pertemuan yang istimewa. Menurut saya juga istimewa. Sebuah pertemuan yang terjadi antara Donald Trump dengan Xi Jinping, atau pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dan Presiden Republik Rakyat Cina. Pertemuan ini menjadi sebuah pertemuan bersejarah dan disambut gembira oleh banyak orang. Kenapa? Karena selama ini mereka tahu bahwa antara Amerika Serikat dan juga Cina sedang ada persoalan di antara mereka, sehingga mereka juga seringkali disebut sedang menghadapi atau menjalani sebuah masa atau sebuah periode yang disebut sebagai perang dagang. Jadi perang ekonomi terjadi antara Amerika Serikat dan juga Cina, yang masing-masing merasa bahwa mereka adalah kekuatan ekonomi yang paling hebat di dunia ini. Bahkan akibatnya banyak sekali produk-produk Jepang, produk-produk Cina, kemudian produk-produk Amerika mungkin saling diboikot atau saling dilarang untuk digunakan di negara-negara tersebut. Nah, perang ini pun seringkali juga mengakibatkan juga pengaruh bagi banyak negara-negara yang lain. Kemudian ternyata pertemuan itu dilakukan. Semua bergembira, semua menyambut dengan baik bahwa pertemuan ini menjadi sebuah pertemuan yang diharapkan bisa mendamaikan kedua negara ini. Memang waktu itu akhirnya disepakati beberapa hal. Ada perjanjian-perjanjian perdagangan yang kemudian dilanjutkan atau dibuat selanjutnya. Tapi ternyata perjanjian damai itu atau pertemuan damai itu tidak berjalan sampai atau tidak berjalan lama. Karena pada akhirnya kalau kita melihat, membaca berita-berita, saat ini pun sedang atau masih terjadi perang dagang atau perang ekonomi antara Amerika dan Cina. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini salah satunya saya belajar dari kisah ini atau dari berita ini bahwa memang tidak mudah untuk menepati sebuah janji. Itulah manusia, itulah kita semua Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu Saudara terkadang seringkali mengingkari janji kita, seringkali melupakan janji-janji kita, sehingga kemudian kita tidak menepati janji itu. Dan ini juga membuktikan bahwa terkadang sebagai manusia kita mudah saja mengingkari dari janji-janji kita. Saya tidak tahu penyebabnya kenapa. Tapi Bapak Ibu, saya mencoba menghubungkan ini dengan sebuah pepatah Latin yang saya pernah baca, yang berbunyi sis pacem para bellum. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Sis pacem para bellum, yang artinya kalau kita semua ingin mendambakan kedamaian dalam kehidupan kita, kita semua harus siap berperang. Nah, pernyataannya atau pepatah ini konon katanya ada yang menyelidiki, sebelumnya awalnya diungkapkan oleh seorang kaisar di Roma yang bernama Publius Flavius Vegetius Renatus, yang di tahun 400 Masehi dalam bukunya The Re Militari mengatakan sebuah kalimat lengkap yang berbunyi Qui desiderat pacem bellum praeparat, yang artinya siapa yang menginginkan perdamaian bersiaplah untuk perang. Jadi mungkin hal ini atau pepatah ini yang seringkali dipakai oleh banyak negara, banyak pimpinan-pimpinan negara, sehingga seringkali juga orang sulit untuk mewujudkan yang namanya damai yang betul-betul. Bahkan ada sebuah artikel yang pernah saya baca mengatakan bahwa masa damai di dunia ini hanya mungkin 1/3 dari masa dunia ini ada. 2/3 yang terjadi permusuhan, peperangan, perselisihan. Jadi ini membuat kita semua belajar bahwa yang namanya berdamai, yang namanya mewujudkan perdamaian itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena mungkin juga banyak orang melakukan hal yang atau membawa atau memegang pepatah Latin tadi, sehingga mereka untuk berdamai selalu mempersiapkan diri untuk berperang. Makanya Bapak Ibu perhatikan,
banyak negara-negara sekarang itu memperkuat diri mereka. Banyak negara-negara mempersenjatai mereka dan memperkuat senjata-senjata mereka, bahkan juga menggunakan senjata-senjata biologi, senjata nuklir, bahkan senjata-senjata yang luar biasa besar. Kenapa? Karena semua orang mungkin atau semua negara mungkin punya memegang pepatah ini, sehingga mereka selalu mempersiapkan diri mereka untuk berperang. Jadi kayaknya yang namanya perdamaian itu akan bisa diwujudkan kalau menurut mereka bisa kuat begitu, menguasai yang lain. Tapi yang jelas bahwa hal ini mengingatkan kepada kita yang namanya berdamai atau perdamaian bukan hal yang mudah untuk kita wujudkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita hari ini diceritakan ada sebuah perjanjian yang disampaikan atau dilakukan oleh dua sosok yang disebut sebagai mertua dan menantu begitu, yang bernama Laban dan Yakub. Keduanya melakukan perjanjian yang isinya adalah perjanjian damai di antara mereka. Kenapa? Karena memang sebelumnya mereka terlibat konflik antara mertua dan menantu ini. Mereka terlibat konflik karena masing-masing merasa mereka paling benar. Merasa mereka yang lebih benar daripada yang lain. Yakub merasa bahwa Laban ini sudah memperalat dia. Laban sudah mempekerjakan dia. Sehingga wajar kalau kemudian apa yang dia miliki dia rasa itu miliknya. Karena ini hasil pekerjaan, hasil bertahun-tahun ada bersama-sama dengan Laban, bekerja dengan Laban. Termasuk juga di dalamnya untuk mendapatkan istrinya. Sedangkan Laban merasa bahwa Yakub membawa milik kepunyaannya, baik itu anak cucunya maupun juga harta bendanya. Jadi dengan dua pemahaman ini kita lihat bahwa mereka masing-masing merasa saya yang benar. Yakub merasa Laban salah. Sebaliknya Laban merasa Yakub salah. Bapak Ibu ingat, kalau kita semua juga melakukan hal yang serupa, ini pengalaman buat kita semua. Kalau masing-masing kita merasa benar, paling benar di antara yang lain, masing-masing merasa yang lain itu salah, yang lain itu tidak berarti, yang terjadi adalah konflik. Yang terjadi juga adalah perselisihan. Demikian juga akan terjadi dalam gereja juga seperti itu. Kadang-kadang kan juga seperti itu ya. Dalam persekutuan kita tidak terhindar dari yang namanya konflik perselisihan. Kadang-kadang karena merasa saya yang lebih benar, yang lain salah. Sebaliknya yang lain juga merasa seperti itu, saya yang benar, yang itu salah. Kalau sudah terjadi ya konflik berselisih. Itu yang terjadi dalam kehidupan Laban dan juga Yakub. Perselisihan yang sebenarnya harusnya tidak terjadi, apalagi itu melibatkan keluarga. Saya tadi katakan, Laban mertua, Yakub adalah menantu. Jadi perselisihan yang harusnya nggak perlu terjadi di antara keluarga, apalagi memperebutkan harta, memperebutkan kekayaan, memperebutkan harta milik. Sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita ributkan, kita selisihkan, tapi itu menjadi bagian dalam kehidupan kita yang nggak bisa kita hindari. Makanya Bapak Ibu pernah dengar ada anekdot yang mengatakan begini: siapa keluarga yang paling bahagia di dunia? Macam-macam jawabnya ya. Tapi dalam anekdot itu jawabannya adalah keluarga Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka nggak punya mertua. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi anekdot menggambarkan bagaimana situasi kehidupan kita semua sebagai keluarga juga kadang-kadang terjadi konflik itu. Bukan cuma melibatkan mertua menantu, bahkan anak dan orang tua pun bisa berselisih. Anak dan orang tua pun bisa juga kemudian terjadi perselisihan, pertengkaran di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa yang pertama itu bukan perselisihan yang harusnya terus-menerus kita pelihara.
Kita belajar juga pada akhirnya melalui pembacaan Alkitab ini, kedua pihak yang berselisih yaitu Laban dan Yakub akhirnya mau berdamai. Akhirnya mereka berjanji bersama-sama. Mereka kemudian berjanji untuk tidak saling menyakiti, untuk tidak saling mengambil hak mereka, dan untuk juga tidak saling berbuat jahat di antara mereka. Kita belajar yang namanya perselisihan harus diselesaikan. Jangan kita biarkan. Berselisih itu nggak enak, Bapak Ibu. Berselisih itu akibatnya nggak nyaman buat kita, nggak menyenangkan. Kenapa? Bapak Ibu pernah ingat ada sebuah peribahasa mengatakan 1000 sahabat itu kurang, tapi 1 orang musuh itu lebih daripada cukup. Nah, ini membuktikan, memperlihatkan kepada kita semua, gak enak bermusuhan, gak enak berantem, gak enak berselisih. Yang enak itu damai, yang enak itu kita bisa hidup bersama-sama. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bermusuhan dengan orang, yang terjadi apa? Yang ada di hati kita itu cuma kebencian. Apapun yang dilakukan orang yang bermusuhan dengan kita kan selalu kita anggap tidak baik. Apapun yang dilakukan orang yang bermusuhan dengan kita selalu kita pandang buruk. Dan itu menggerogoti hati kita, membuat pikiran kita selalu negatif. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu, ada istilah yang disebut sebagai stres, 3S. Stres, stroke, stop. Itu yang terjadi kalau kita menyimpan kebencian. Kita stres. Ujung-ujungnya kita bisa stroke karena pembuluh darah pecah, karena sakit kita. Dan akhirnya hidup kita berhenti. Gak enak Bapak Ibu. Tidak menyenangkan hidup bermusuhan itu. Oleh karena itu, kita diingatkan pada hari ini, hiduplah damai satu dengan yang lain. Kira-kira bagaimana kita berdamai? Bapak Ibu, belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Satu hal yang diajarkan kepada kita untuk bisa berdamai adalah kita harus bisa rendah hati. Kita lihat pada akhirnya baik Laban maupun Yakub menerima kekurangan diri mereka sendiri. Mereka berbicara bersama-sama dan akhirnya memutuskan bersama-sama, dan akhirnya mereka bisa berdamai karena mereka mau merendahkan hati ya gitu. Mereka tidak mengeraskan hati mereka untuk tetap merasa saya yang kuat, saya yang hebat, saya yang benar. Karena itu tidak akan menyelesaikan konflik mereka. Tapi saat mereka dengan kerendahan hati, konflik selesai. Satu hal lagi yang juga Tuhan ajarkan, Bapak Ibu, yang paling penting Tuhan Yesus ajarkan atau Tuhan kita ajarkan, ajaran paling utama kan bicara tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam kasih inilah kita bisa berdamai. Kalau kita hidup saling mengasihi, pasti yang ada adalah perdamaian, bukan perselisihan, bukan permusuhan. Jadi 2 kunci buat kita semua bisa berdamai adalah kita bisa hidup rendah hati dan kita juga hidup di dalam kasih. Dan itu semua Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kita mulai untuk membawa kedamaian dalam kehidupan keluarga. Karena kita semua menyadari bahwa keluarga gak bisa lepas dari konflik. Antara suami dan istri, antara mertua dan menantu, antara anak dan orang tua, ataupun di antara anak, bahkan di antara saudara-saudara sekitar kita. Tapi saat kita belajar untuk merendahkan hati, saat kita belajar untuk terus mengasihi orang lain, kita pasti bisa berdamai dengan semua orang. Kita pasti bisa berdamai, kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menjalani kehidupan kita dengan hidup damai satu dengan yang lain. Mari kita lakukan ini semua, karena kita percaya saat kita melakukan hidup damai ini, kita juga bisa membawa sukacita dan kebahagiaan, bahkan membawa berkat Tuhan bagi banyak orang di sekeliling kita. Hiduplah damai satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, Engkau sudah memberkati kami hari ini melalui firman-Mu, mengingatkan kami semua bahwa kami harus hidup damai satu dengan yang lain. Karena itu semua juga bermanfaat bagi kehidupan kami masing-masing. Tapi kami menyadari tidak mudah untuk kami melakukan itu. Karena seringkali ego kami, keinginan kami mengalahkan juga kerendahan hati dan kasih kami, sehingga kami tidak bisa berdamai dengan yang lain. Tapi Tuhan tolonglah kami, mampukan kami, ingatkan kami selalu agar kami tetap boleh hidup damai satu dengan yang lain, dan itu kami mulai dari keluarga kami masing-masing. Dan terus kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga lewat kehidupan kami ini, perdamaian boleh terjadi, dimulai dari diri kami dan juga keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan juga hidup kami selanjutnya ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami seperti halnya Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hidup kami. Tuhan kiranya melihat keberadaan kami, saat kami mengalami sakit, saat kami mengalami kesusahan, Tuhan tolong kami. Dan biarlah kami juga tetap beriman dan berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu untuk terus memberkati kehidupan kami, kehidupan seluruh kami anak-anak Tuhan, sehingga kami pun juga terus jadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami. Tuhan berkati persekutuan yang ada, berkati warga jemaat, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, agar kami juga boleh terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lewat keberadaan gereja-Mu ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami. Kami bersyukur atas perubahan-perubahan situasi yang kami harapkan terus mengarah kepada hal yang lebih baik. Dan kami terus memohon kepada Tuhan untuk memberkati semua yang terlibat di dalam keberadaan bangsa ini, agar kami semua diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk juga ikut serta membantu dalam proses pemulihan bangsa ini. Kami menyerahkan semua kepada-Mu Tuhan. Bimbinglah kami, mampukan kami untuk juga senantiasa beriman, berharap, setia dan taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, permohonan yang kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.